Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani. Di sini saya akan memaparkan judul jurnal saya yang berjudulkan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kecenderungan global dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah. Kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan zaman era reformasi telah membuka jalan ke arah terwujudnya paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan. Adapun paradigma baru itu berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis yang dikemukakan oleh Mukson pada tahun 2003. Hal ini sejalan dengan kecenderungan global pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk demokrasi, dan ini juga dikemukakan oleh John J. Patrick pada tahun 1997. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan paradigma baru yang berupaya memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dan adapun misi Pancasila dan kewarganegaraan adalah menciptakan kompetensi warga negara yang baik atau disebut dengan good citizenship, supaya mampu berperan aktif dan bertanggung jawab untuk kelangsungan pemerintah demokratis melalui pembangunan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Dan adapun visi misi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, merupakan reaksi atas kesalahan paradigma yang berlabelkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau disingkat dengan PPKN. Dari beberapa kajian literatur seperti dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2006, mata pembelajaran PPKN sangat menyolok dengan misi mewujudkan sikap toleransi, masa tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksa pendapat, menghargai, dan lain-lain yang dirasionalisasikan demi kepentingan pemerintahan untuk mendukung pembangunan nasional. PPKN masa itu sesungguhnya merupakan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu tidak aneh kalau PPKN dianggap lebih politis daripada akademis yang ada. Ujarnya, di tingkat sekolahan mata pelajaran ini cenderung terdiskreditkan dan tidak banyak diminati siswa. Dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dirumuskan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia. Agar Indonesia menjadi cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanfaatkan oleh Undang-Undang Dasar Pancasila pada tahun 1945. Sebagai negara dan bangsa terus terhubung dengan bangsa-bangsa yang lain, negara Indonesia mungkin melepaskan dari perkembangan global. Begitupun halnya dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Standar isi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak terlepas dari adanya kecenderungan global dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem karena di dalamnya terdapat beberapa komponen pembelajaran yang saling terkait antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Misalnya, dan sistem A, keterangan integrate of elemented intertext with each other. Komponen-komponen pembelajaran ada sebagai berikut: 1. Tujuan, yang kedua bahan, yang ketiga metode, dan yang keempat media, yang kelima evaluasi. 1. Berpikir secara kritis rasional dalam kreatif dalam mengenai isu kewarganegaraan, dan yang kedua berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, perkembangan secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama-sama
berbangsa-bangsa dan tanah air dan lain sebagainya. Dan yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dikemukakan dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengacu pada kompetensi yang ingin dicapai. Adapun materi yang dipelajari harus bermakna bagi siswa dan merupakan bahan-bahan yang benar-benar penting, baik dilihat dari kompetensi yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk menentukan materi pada proses pembelajaran berikutnya. Penutup perkembangan kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam dunia global telah melahirkan kecenderungan global dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang suka berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Pada tingkat persekolahan di Indonesia, kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan nampak dalam visi dan misi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia yang berorientasi pada terbentuknya warga negara yang baik, cerdas, dan demokratis. Keseluruhan kecenderungan global itu berimplikasi pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan, yaitu pada komponen tujuan, materi, metode, media, dan sumber, serta evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.